Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita ada di kelompok perempuan yang ada di kelas 8C. Insya Allah kita akan mempraktekkan bagaimana cara merawat jenazah dari awal sampai dengan akhir. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah ketika orang meninggal, maka nyawanya akan dicabut, dan ketika nyawa dicabut biasanya akan diikuti oleh pandangannya, maka matanya akan terbuka. Maka ketika orang meninggal matanya terbuka, kita harus menutup matanya. Silakan ditutup matanya. Kemudian sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, setelah matanya ditutup, maka biasa juga yang akan terbuka adalah mulutnya. Maka yang kita lakukan adalah mengikat dagunya. Silakan diikat dagunya. Diikat dagunya, kemudian kedua telapak tangannya juga diikat, kemudian kakinya juga diikat. Kalau mata kaki ya, kemudian jempolnya kalau bisa diikat juga biar lebih lurus. Silakan diikat. Oke, kemudian tangannya silakan diikat. Kakinya juga silakan diikat ya. Kakinya diikat ya. Kaki diikat ya. Kaki diikat. Kaki diikat, kemudian ya gitu juga. Telapak kaki sama mata kaki. Baik, setelah jenazah diikat, maka kita lanjutkan dengan menutupnya dengan kain jarik. Silakan kain jariknya diambil. Baik, setelah jenazah ditutup dengan kain jarik, biasanya kita akan meletakkannya di ruang tamu ya, untuk melakukan takziah bagi orang-orang yang ingin bertakziah. Maka selanjutnya setelah semua selesai, masuk ke proses pemandian ya, proses pemandian. Baik, sekarang kita masuk ke prosesi memandikan. Maka dalam memandikan jenazah, kita tidak boleh membuka semua aurat jenazahnya, tapi harus ada basahannya. Kalau mau terbuka sedikit, maka mungkin bagi laki-laki boleh sampai dengan perutnya, kalau perempuan boleh sampai dengan dadanya saja ya. Jadi lehernya yang dibuka, seperti itu. Baik, sebagai simulasi saja, karena biar kita bisa melihat dengan baik dan jelas, maka kain jariknya boleh kita ambil. Silakan ditarik kain jariknya. Jadi kita anggap ini jenazahnya tertutup dengan kain jarik ya. Tapi ingat, ketika kita memandikan jenazah, tidak boleh kita membuka semua pakaiannya, atau ketika memandikan jenazah kita melihat ke arah auratnya ya. Tapi kita hanya tangan kita yang bergerak, tapi nggak boleh melihat auratnya. Baik. Yang pertama harus kita lakukan ketika sudah ada jenazahnya, maka kita membuka pakaiannya ya. Silakan dibuka pakaiannya, anggap saja dibuka pakaiannya. Kalau nggak bisa kita pakai gunting ya. Kalau kita tidak bisa membukanya, maka pakai gunting. Anggaplah kita menggunting. Gunting. Digunting sebelah kanan dan kirinya ya. Ya, digunting, gunting. Baru dilepas pakaiannya. Baik. Selanjutnya, ketika sudah kita gunting pakaiannya, dalam memandikan jenazah biasanya kita memberikan bantalan ya, biar kotorannya bisa langsung jatuh, tidak mengenai badan si mayitnya ya. Baik. Ketika memandikan jenazah, sudah pakaiannya dilepas, maka kita membersihkan perutnya. Silakan dibersihkan perutnya, diangkat badannya diangkat. Badannya diangkat, ya. Ya, diangkat badannya. Angkat badannya. Oke, diangkat badannya, kemudian diurut-urut perutnya. Silakan diurut perutnya. Ya, perutnya diurut. Iya, diurut. Setelah diurut selesai, diletakkan lagi. Kemudian dibersihkan daripada kotorannya ya. Kotoran dibersihkan atau diistinjakan atau dicebokkan jenazahnya. Oke. Tidak usah dicebokkan ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya adalah membersihkan
anggota yang ada di kepalanya. Silakan dibersihkan. Kita bisa membersihkannya dengan kain dengan kapas. Silakan diambil kapasnya, atau kalau nggak ada kapas kita bisa cari cotton bud dan seterusnya ya. Yang pertama kita bersihkan adalah hidungnya. Silakan dibersihkan hidungnya. Oke, hidungnya ya anggaplah dibersihkan. Kemudian mulutnya dibersihkan. Ingat, ketika dibersihkan mulutnya tidak masukkan air ke dalamnya. Kemudian bersihkan telinganya. Telinganya dibersihkan. Oke, kanan, kiri. Dan ini kita boleh membersihkannya menggunakan sabun ya, atau air bidara. Selanjutnya kita bersihkan rambutnya, kita keramasi, dikeramasi dan seterusnya. Selanjutnya kita silakan dicuci badannya, dibersihkan ya, badannya dibersihkan. Oke, kemudian kakinya juga dibersihkan, bersihkan kakinya dan seterusnya ya. Baik, setelah dibersihkan semuanya, kita balik badannya, miringkan sedikit badannya untuk dibersihkan di bagian belakang jenazahnya. Silakan dibersihkan. Ya, dibersihkan, dibasuh-basuh. Oke, selanjutnya dibalikan lagi sisi selanjutnya. Sisi selanjutnya diangkat. Ya. Silakan diangkat, kemudian digosok-gosokkan kembali. Oke, cukup. Setelah selesai semua dicuci, dibersihkan, kita masuk ke sesi wudunya. Silakan diwudukan jenazahnya. Mulai dari tangan, telapak tangan silakan dicuci. Ya, tangan kanan, tangan kiri. Kemudian masuk ke mulutnya, bersihkan mulutnya. Habis itu hidungnya. Kemudian mukanya dibersihkan juga. Kemudian tangan kanan dan kirinya. Ya, tangan kanan, tangan kiri. Kemudian setelah itu kepalanya silakan dibersihkan. Kemudian telinganya. Terakhir adalah telapak kaki kanan dan kiri. Oke, setelah semuanya bersih, kita siram dengan air bidara. Silakan disiram air bidaranya. Jadi nanti bukan air bidara, tapi air kapur barus ya. Silakan disiram semuanya. Baik, setelah jenazah kita wudukan, maka kita masuk ke prosesi membersihkan atau mengeringkan jenazah. Silakan dibersihkan jenazahnya menggunakan handuk. Anggaplah ini handuk ya, kita bersihkan. Ya, silakan. Dibersihkan, bersihkan. Oke, setelah semua dibersihkan, maka kita masuk ke prosesi. Karena jenazah ini ada beberapa lubang yang harus ditutup, maka kita bisa menggunakan kita menggunakan kapas ya untuk menutupi. Yang pertama yang kita tutupi adalah 2 lubang hidungnya. Silakan ditutup 2 lubang hidungnya. Oke, anggap aja ya, taruh aja. Oke, selanjutnya kita menutupi 2 telinganya. Silakan 2 telinganya. Anggap aja ya, masuk satu sampingnya. Kemudian untuk yang bagian tengahnya ya, bagian atas sama bawahnya kita taruh saja kain kapas yang besar ya. Kapas ya. Yang besar, satu di atas, satunya di bawah. Iya, baik. Oke, setelah itu kita tadi kan anggaplah dia ada kain jariknya ya, basahannya. Silakan kain kafannya jadikan kain jarik. Ya, ditutupi. Ya. Jadi tadi kita sebagai ilustrasi saja, bahwasanya tadi dicucinya atau dimandikannya dalam keadaan tertutup kain. Oke. Selanjutnya, karena ini basah, harus diganti dengan kain yang kering, maka kita ganti dengan kain yang kering. Silakan ambil kain keringnya, ditutup di atasnya. Dan nanti Fatimah silakan ambil dari bawah kain jariknya yang putih. Silakan ditarik. Iya. Jadi ketika penarikan kain basahnya pun kita tidak boleh melihat jenazahnya ya. Baik, sekarang kita sudah tertutup dengan kain jarik, maka prosesi memandikan jenazah telah selesai. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengafani jenazah. Maka sekarang kita berada di tempat pengafanan jenazah. Maka biasanya jenazah akan diberikan 7 tali ya. Tali pertama itu di bagian bawah kaki, silakan ditaruh. Kemudian tali keduanya adalah di atas di mata kaki.
Kemudian tali ketiga ada di lututnya biasanya. Kemudian tali keempat ada di pinggangnya. Tali kelima ada di dadanya. Kemudian tali keenam ada di lehernya. Tali ke-10 ada di atas kepalanya. Ya. Tinggal diukur sesuai dengan panjang badannya ya. Sesuai dengan panjang badannya. Baik, setelah itu semua kita masuk ke sesi peletakan kain jenazahnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi meletakkan kain kafannya. Silakan diletakkan kain kafannya. Dan kain kafan itu tidak besar, jadi kita satu lapis kain itu terdiri dari 2 kain. Silakan ambil yang lainnya lagi, semuanya deh. Kain ya, silakan diisi sebelah satunya lagi. Ambil lagi semuanya. Ambil semua. Oke, ini satu lapisan ya. Jadi satu lapis 2 kain ya. Kita masuk ke lapisan keduanya. Ya, karena ada kesalahan pengukuran panjang jenazahnya, maka kita agak naikkan ke atas kepala ya. Ya, seperti itu. Satu lagi diambil lagi. Baik, ini 2 lapis. Kita masuk ke lapis ketiga. Silakan diambil kainnya lagi 2. Pastikan ketika kita mengukur kain jenazah atau kain kafan, mungkin di kakinya kita tambah 15 cm, di bagian kepala kita juga tambah 15 cm ya. Jadi bisa diikat jenazahnya. Baik, setelah kain sudah disiapkan, tali sudah disiapkan, maka kita silakan mengangkat jenazahnya. Silakan diambil jenazahnya. 3 orang boleh diambil. Mengangkat jenazah biasanya 3 orang ya, cukup 3 orang. Silakan diambil. Silakan diangkat. Dan pastikan sejajar ya. Jangan ada yang sebelah kanan, sebelah kiri dalam mengangkat jenazahnya. Baik, setelah jenazahnya diletakkan di atas kain kafan, maka silakan dikafani jenazahnya. Kain pertama silakan ditutup. Iya. Selanjutnya kain sampingnya lagi diambil. Oke. Kain selanjutnya ditutupi lagi. Yang atas berarti, yang atas, di atas. Nah. Oke. Dan jangan lupa kain jariknya diambil ya, kain jariknya diambil. Silakan diambil kain jariknya. Nah, diambil dari atas, ambil. Jadi selalu kita pastikan jenazah tidak kelihatan auratnya. Ya, tarik yang kuat. Oke. Bisa? Oke, jadi ditarik kain jariknya. Baik. Setelah ditutup lagi, satu lagi, 3 lapisan ya. Nah, ini kita anggaplah sebagai jenazah laki-laki. Oke, setelah semua tertutup, maka jenazahnya akan diikat ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi menyimpul tali jenazahnya. Silakan disimpulkan tali jenazahnya. Iya. Ya, yang lain silakan diambil juga. Ingat diikat di sebelah kiri ya, di kiri jenazah simpulnya. Iya, taruh di situ. Betul sekali. Lanjut. Paling bawah, kemudian mata kaki, kemudian lutut, kemudian ini sebelah pinggang, kemudian sebelah dada ya. Terakhir sebelum dada di sini sebelah leher. Ini sebelah leher dan yang paling atas bagian pocongnya ya.
Untuk masalah boleh nggak mukanya dibuka atau tidak, silakan dipilih saja ya. Boleh dibuka, boleh tidak. Tapi coba kita buka mukanya. Silakan dibuka mukanya. Kenapa kita perlu membuka mukanya? Biar segera dimakan sama hewan-hewan yang ada di tanah. Baik, setelah jenazahnya diikat, maka kita tutupi lagi jenazahnya dengan kain jarik. Silakan ditutup jenazahnya dengan kain jarik. Dan setelah ditutup jenazahnya dengan kain jarik ini, maka jenazah sudah siap untuk disolati. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mensolati jenazah. Dalam mensolati jenazah ini, bila jenazahnya adalah seorang pria, maka imam ada di sebelah kepalanya. Silakan, di sebelah kepalanya sebelah mana? Iya, itu di sebelah kepalanya. Bila jenazahnya adalah wanita, maka di sebelah perutnya. Silakan pindah ke sebelah perutnya. Iya, baik. Kemudian dalam sholat jenazah ini tidak ada qomat, tidak ada azan, tidak ada sujud, tidak ada ruku. Jadi dalam shafnya biasanya kita buat lebih dekat-dekat ya. Dan alangkah bagusnya ketika mengerjakan sholat jenazah, maka buat shaf minimal adalah 3 shaf dan seterusnya ya. Lebih banyak lebih bagus. Baik, kurang lebih begini cara mengerjakan sholat jenazah. Allahu Akbar. Ini membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai dengan selesai. Kemudian Allahu Akbar. Ini membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai dengan selesai. Kemudian takbir ketiga Allahu Akbar. Ini membaca Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan terusnya sampai dengan selesai. Kemudian Allahu Akbar. Ini takbir yang keempat. Sebagian ulama mengatakan boleh ada bacaannya, kemudian sebagian mengatakan tidak perlu ada bacaan di takbir keempat ya. Kita ambil ke yang keempatnya tidak pakai bacaan ya. Maka langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, biasanya setelah sholat baru kita sebutin apa hutangnya dan seterusnya, harap bisa ditunaikan. Baik, sekarang kita masuk di sesi terakhir dari perawatan jenazah adalah menguburkan jenazah. Baik, di sini ini adalah kepala jenazah, di sana kakinya. Ini sebagai pengangkat dari arah keranda. Kemudian yang di sebelah sini sebagai orang yang ada di dalam kuburnya. Baik, ketika kita mengangkat dari keranda, boleh dibuka kain jariknya, ya. Silakan ditarik kain jariknya, ya. Kemudian silahkan diangkat jenazahnya. Silakan diangkat jenazahnya. Iya, diangkat. Silakan dibawa ke arah lubang kuburannya. Oke, lanjut. Ini ada kesalahan teknis ya, kepanjangan dia punya tali pocong. Oke, ketika menyerahkan kita membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya, silakan diteruskan, teruskan. Oke, sudah dapat semuanya. Yang membawa jenazah boleh menyingkir dari situ. Sekarang yang di dalam kuburan silakan meletakkan jenazahnya. Sebagai contoh, ini adalah liang lahatnya. Silakan ditaruh jenazahnya. Ya. Diletakkan jenazahnya. Dan ingat, ketika jenazah diletakkan, nanti pas dikebumikan, dia tidak menghadap ke arah langit, tapi wajahnya menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi kita miringkan tubuhnya, kemudian kita ganjal dengan, biasanya kita menggunakan bola-bola dari tanah liat, ya. Kita ganjal. Kemudian setelah kita ganjal, kita lepaskan semua ikatan-ikatan yang tadi kita tulis sebelah kiri. Silakan dilepas.
Dalam melepas atau tidaknya sebetulnya tidak masalah, cuma dalam melepaskan tali jenazahnya agar jenazah segera dimakan sama hewan-hewan yang ada di dalam kuburan. Seperti itu. Baik, demikianlah penjelasan ya dari kelompok wanita yang ada di kelas 8C SMP Muhammadiyah Merauke. Jadi tadi kita sudah menjelaskan dari perawatan jenazah di awal, yaitu memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, kemudian mensolati jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam segala urusan kita, dan juga semoga kita bisa menjadi agen-agen yang bisa merawat jenazah keluarga kita, sehingga tidak butuh lagi kepada orang lain untuk merawat jenazahnya mereka. Dan semoga saja dari video ini kita bisa mengambil manfaat untuk bisa mengurus jenazah ya di kedepan harinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.